Tiko ini anak yang baik kok, anak yang sopan, anak yang santun, dan beliau sama sekali yang saya amati tidak pernah menjelekkan siapapun di sini. Hanya kesalahpahaman saja sang ibu terlanjur klarifikasi dengan bla 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 bla. Sebenarnya Bu tidak usah takut, apa yang ibu berikan itu akan Tuhan yang menggantikan. Maaf saya bukan menggurui di sini. Jadi tak usah risau Bu. Jadi sebenarnya Tiko tidak pernah menjelekkan siapapun. Yang memviralkan bukan Tiko loh, orang lain, karena melihat satu sisi anak yang muda yang tangguh dengan keterbatasannya, dengan segala keterbatasannya, beliau tidak meninggalkan ibunya dalam keadaan yang kita ketahui memiliki gangguan mental. Dan itu merupakan kalau saya sisi positif seorang pemuda yang mempunyai jiwa satria dan dia sangat concern terhadap ibunya walaupun yang kita ketahui dengan segala kekurangannya. Halo Bu, cari yang berimbang dong. Kalau Ibu mau pansos, Ibu jangan serang-serang Tiko ya. Nyerang-nyerang Tiko dengan mental Tiko yang nanti akan drop ya Bu ya. Ingat ya Bu, Ibu juga orang ibu. Kalau ibu ini mengatakan sebuah fitnah, itu akan jatuhnya kepada ibu juga ya. Karena saya lihat Tiko tidak pernah mengatakan bahwa tetangganya jelek. Tiko mengatakan bahwa tetangganya itu baik. Semua warga di sana juga peduli akan beliau. Hati-hati Bu dengan media sosial, hati-hati juga dengan lisan. Beliau itu mampu menjaga ibunya walaupun dalam kondisi seperti itu, dan beliau itu walaupun sekolahnya mungkin seadanya, tapi beliau masih tutur katanya, etikanya itu sangat bagus gitu. Jadi itu yang perlu kita ambil. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan Mas Tiko bisa sukses ke depannya ya. Mengejutkan, Tiko ungkap tabiat asli sang ayah. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kehidupan Tiko dengan Ibu Eni hingga saat ini masih menjadi sorotan publik. Tiko yang awalnya tidak mengetahui asal-usulnya dari mana, kini lambat laun mengetahui siapa ayahnya sebenarnya. Hal itu didapatkan Tiko setelah ia bertemu dengan keluarga sang ayah. Terungkap pula pengakuan Tiko mengenai tabiat sang ayah yang rupanya telah meninggal cukup lama. Ya, ayah itu dulu baik sih, sosoknya baik, mengayomi, cuma emang tegas. Ya, tegas itu gimana ya, pokoknya tegas aja gitu, kata Tiko saat ditemui awak media di Kompleks PLN Klender Jalan Paron, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada Rabu 11 Januari 2023. Selain itu, Tiko juga pernah mengingat momen di mana ia diminta untuk putus sekolah oleh sang ibu. Ibu suruh putus sekolah aja, nggak usah dilanjut dulu, lanjut Tiko. Namun, pada saat itu ia tidak mengetahui mengapa ia diminta untuk berhenti sekolah oleh Ibu Eni. Di sisi lain, pihak RT sempat berkeinginan untuk pergi mengunjungi makam ayah Tiko. Ya, dia bilang sama saya juga pengen sih ngajak pengurus RT ke sana. Karena kan ayah Tiko salah satu warga kita juga, kata Noves Hariteja kepada awak media di Kompleks PLN Cakung, Jakarta Timur. Mbak Ika ini yang terlalu kayak menyerang gitu kan. Sementara kan kita lihat Tiko itu kalem gitu, lembut ngomongnya gitu. Nah mungkin itu yang menjadi sudut pandang lain dari netizen bilang gitu, itu buktinya si Tiko mau minta maaf gitu kan ya, kenapa kamu marah-marahnya sampai segitu, seharusnya tuh nggak usah lah marah-marah seperti itu ya. Mungkin namanya keluarga kan ya, pasti ada konflik-konflik yang mungkin dahulunya ada dan terbawa sampai sekarang gitu ya. Sudah, jangan dibahas masa lalu beliau ya, jangan diceritakan apapun itu tentang beliau ya. Kita bersyukur aja bahwa Allah sudah mengangkat harkat derajatnya Mas Tiko, seorang anak yang sudah berbakti sama ibunya dengan telaten, dengan sabar, dengan ikhlas gitu ya. Sekarang Mas Tiko lagi dikelilingi orang-orang baik
ya. Apapun itu dulu yang sudah terjadi, janganlah dibuka sekarang gitu kan Bu ya. Kasihan beliau-beliau ini sekarang lagi menikmati sedikit, dia bisa makan mungkin ya, dia bisa layak seperti orang lain gitu Bu ya. Aku tidak pernah bilang kalau terhadap tetangga yang tidak bantu dia. Tidak. Kalau kita sudah bantu orang, Ibu, yang ikhlas, ya, tidak usah diungkit-ungkit. Bahkan Tiko bilang dia sangat berterima kasih kepada tetangga. Bikin kaget, ternyata kamar ibunda Tiko, Bu Eni, menyimpan barang berharga ini usai 12 tahun tak pernah dibuka. Tiko dan Bu Eni sampai saat ini masih menjadi sorotan warganet. Bagaimana tidak? Kisah perjuangan Tiko merawat Ibu Eni yang ODGJ membuat banyak orang terenyuh. Tiko rela dan secara tulus ikhlas merawat sang ibunda, Bu Eni, yang ODGJ seorang diri di sebuah rumah dengan tanpa air dan listrik. Bahkan, Tiko yang saat ini berusia 23 tahun itu pun harus setiap hari memutar otak untuk dapat menyambung hidup dirinya dan sang ibunda. Usai viral pun, sosok Tiko dan Bu Eni semakin menjadi pusat perhatian. Bahkan, banyak yang penasaran dengan isi rumah yang ditempati keduanya. Terbaru, usai 12 tahun tak dibuka, ternyata di kamar Bu Eni sendiri ditemukan banyak barang berharga. Dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Petualang dari Jawa dan dilansir Suara Denpasar, disebutkan oleh pemilik kanal YouTube bahwa kamar Bu Eni sedang dibongkar oleh Tiko sendiri dengan bantuan Ibu Ira yang kerja di depan rumah keduanya. Di kamar Bu Eni ditemukan barang berharga, pakaian, hingga album foto yang berisi banyak kenangan. Usai ditemukan banyak barang, kamar Bu Eni pun dirapikan. Ini di kamar Bu Eni ada apa aja Bu yang tertinggal? Kata pemilik kanal YouTube pada Senin 16 Januari 2023. Ada juga itu yang dipilihin Mas Tiko, mungkin berharga kali ya. Ada baju, ada kayak gini. Foto-foto yang di album ialah foto ayah Tiko, Bu Eni, Tiko, dan saudara-saudaranya. Selain itu, tampak pula kalau dahulu keluarga Tiko termasuk keluarga yang berkecukupan. Bukan karena kita mau pansos, mau viral atau apa, terserah dia sekarang mau jadi. Kalau emang tujuannya nggak mau pansos dan nggak mau viral mah, open statementnya di channel lu sendiri, di akun lu sendiri, bukan di channel orang. Itu baru bener. Dan kalau mau open statement, mau klarifikasi, ya tunjukkan beserta dengan bukti. Baru bener. Baru boleh tuh lu bilang, kita nggak mau